Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah buku tematik untuk kelas 4 tema 2. Ya, ini sudah sampai pada halaman 122. Ya, berarti ini halaman 123 ya. Oke. Kita lanjutkan. Setiap hari kita memanfaatkan sumber daya alam sebagai makanan pokok. Nah, makanan pokok kita apa? Beras terutama ya. Salah satunya adalah singkong. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang singkong. Ya. Wah, ini adalah makanan-makanan yang terbuat dari singkong. Wah, semuanya enak, keripiknya kriuk, bisa direbus. Ini biasanya namanya singkong keju. Nah, enak pokoknya, direbus langsung enak, digoreng enak, dibikin jajanan juga enak. Singkong itu bisa diolah menjadi tepung tapioka. Ya, tepung tapioka. Nah, tepung tapioka bisa diolah menjadi berbagai macam jajanan. Apakah kamu mengetahui berbagai jenis makanan lain yang terbuat dari singkong di lingkungan tempat tinggalmu? Diskusikan dengan temanmu, tuliskan hasil diskusimu pada kolom berikut. Ya. Jenis makanan lain yang terbuat dari singkong ada getuk lindri, ada gaplek, ada gatot. Loh, macam-macam dari singkong itu ya. Ada serawut. Ada apa lagi yang terbuat dari singkong itu? Getuk lindri, getuk yang bukan lindri juga ada, getuk singkong. Ya, getuk gitu aja ya, getuk singkong. Ada lagunya, getuk asale saka telo. Nah, telo itu salah satunya singkong ya, getuk. Telo kaspe yang menyebutnya getuk. Ya. Masih banyak lagi makanan-makanan yang terbuat dari singkong ini. Ya. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang singkong. Ya. Indonesia merupakan daerah tropis yang kaya akan hasil sumber daya alam. Salah satunya adalah singkong. Singkong mempunyai potensi besar dikembangkan. Singkong merupakan sumber kalori pangan murah. Ya, singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat. Ya. Tiwul, gaplek, gatot. Loh, tiwul sudah? Belum. Padahal ini kesukaannya Pak Ali. Tiwul. Singkong merupakan makanan kaya karbohidrat, terdapat kandungan gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1. Pada singkong terdapat berbagai kandungan gizi yang terdapat pada singkong, maka singkong baik untuk dikonsumsi. Namanya makanan Padang, ya. Tidak ada namanya makanan Padang kalau nggak ada pakai daun singkong. Ya, khas masakan Padang, daun singkong. Khas masakan Padang. Nah, saya sendiri nggak tahu, ya. Saya bukan orang Padang, tapi setiap pergi ke warung Padang hampir bisa, pasti nggak pernah. Saya belum pernah ke warung Padang nggak ada sayur singkong, itu belum pernah. Mungkin itu sudah menjadi menu wajib. Ya. Umbi singkong merupakan sumber energi yang kaya serat dan karbohidrat, namun miskin protein. Sumber protein justru dapat pada daun singkong, banyak proteinnya. Nah, ini daun singkong. Jadi komplit ya. Hampir semua bagian pohon singkong bisa dimanfaatkan, mulai dari umbinya hingga daunnya. Umbi singkong biasanya hanya diambil dagingnya saja untuk digoreng atau direbus serta dijadikan tepung tapioka. Ya. Bagian daunnya dijadikan sebagai sayuran dan bagian daun kulit, ya, dan bagian daun dan kulit bisa dijadikan sebagai makanan ternak. Loh. Singkong dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat di samping beras. Selain dapat pula digunakan untuk keperluan bahan baku industri seperti tepung tapioka. Di sekitar kita banyak sekali makanan yang diolah dari singkong, misalnya keripik singkong, kamro,
misro, gethuk, tape, oh iya tape lupa saya, donat dan lain-lain. Bahkan hasil olahan singkong tersebut menjadi mata pencarian bagi sebagian masyarakat mulai dari bentuk usaha kecil, industri rumahan hingga pabrik loh. Singkong itu keren pokoknya. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks. Singkong adalah salah satu sumber daya alam yang baik untuk dikonsumsi. Apakah kamu setuju dengan pernyataan tersebut? Setuju. Ya, karena banyak mengandung karbohidrat, vitamin. Loh. Terus apa lagi tadi? Ada karbohidrat, ada vitamin B1, apa ada karbohidrat, vitamin, kalsium, fosfor, lemak. Loh, banyak loh. Proteinnya aja kurang ya. Kalsium, fosfor, lemak, zat besi, vitamin B1, kalsium, fosfor. Kita nggak perlu minum susu, cukup ini sudah lemak, loh, zat besi. Ya untuk tambah darah ini zat besi ini, loh, kan? Apalagi ini banyak ternyata vitamin B1, B1, wah keren pokoknya singkong ini. Bagaimana singkong dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Dijadikan jajanan, ya jajanan, bisa dijadikan tape, loh, sape juga jajanan ya. Diolah menjadi tepung tapioka, ya, atau jadikan makanan pokok. Ya gaplek itu salah satu makanan pokok ini. Gaplek, gatot. Nah, kalau sarapan dengan ini lebih sehat, ya. Kita tidak bisa mengurangi berat badan ini ya. Apa saja jenis makanan yang terbuat dari olahan singkong? Wah, olahan singkong tadi ada getuk lindri, gatot, gaplek. Ya, terus di sini ada serabut. Macam-macam ya. Ya, ini baru yang Pak Ali ingat ini. Karena ini asli produk Jawa ini. Jadi maksudnya dari nenek moyang kita itu banyak yang sudah mengolah ini. Jadi banyak tradisional. Serawut, terus apa lagi? Tape singkong. Ya, atau bahasa apa kalau di KBBI tapai. Ya. Kalau di Surabaya sih tape gitu aja. Ya. Bagaimana tape singkong yang terkenal Bondowoso? Nah, yang terkenal tape Bondowoso. Wah, rasanya manis, warnanya kuning biasanya. Wih, sip pokoknya orang nggak berair jadi enak. Ya. Bagaimana singkong dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat? Ya, karena bisa dijadikan bahan industri rumah tangga maupun besar, bahan baku ya, industri rumah tangga maupun besar, ya bisa dijadikan kue, ya ini bisa dijual kan nilai ekonomi, bisa dijadikan tepung tapioka, bisa dijadikan makanan pokok. Ya, makanan pokok ini kalau dijadikan gaplek misalnya, ya, dimakan pakai sayur juga enak. Diskusikan jawabanmu dengan teman satu kelompok. Ya. Diskusikan jawabanmu dengan teman satu kelompok. Ya, diskusikan ya. Oke.
Tahukah kamu bahwa singkong dapat dijadikan sebagai energi alternatif? Wow, bisa ternyata. Selain dijadikan sebagai makanan, singkong dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif dikenal dengan sebutan bioetanol. Bensin yang dicampur dengan bioetanol biasanya kualitasnya lebih baik. Cukup tambahkan 10% dari total volume bensin. Manfaat penggunaan bahan bakar alternatif bioetanol untuk kendaraan bermotor adalah pembakaran lebih sempurna. Ya, gas buang lebih bersih, tarikan lebih ringan, suara mesin lebih halus, hemat bahan bakar hingga 20%, memperpanjang usia mesin, ramah lingkungan karena bisa dibudidayakan, menghemat penggunaan bahan bakar fosil dan mengurangi pencemaran. Manfaatnya banyak sekali. Selain singkong, sumber bioetanol lainnya berupa ubi jalar, ya, tebu, jagung, sorghum biji, sorghum manis, sagu, aren, nipah, lontar, kelapa, dan padi. Banyak sekali. Sumber bioetanol yang cukup potensial dikembangkan di Indonesia adalah singkong. Singkong ini adalah tanaman yang sangat mudah ditanam. Tinggal batangnya dipotong, ditancapkan, jelek, gitu sudah. Tunggu berapa saat aja sudah keluar singkongnya. Wah, ternyata singkong juga bisa dijadikan energi alternatif. Bahkan bisa menghemat bahan bakar hingga sampai 1/5 atau 20%. Apa enggak sip itu ya. Perhatikan kembali pernyataan berikut. Penggunaan energi alternatif dari singkong atau bioetanol dapat bahan bakar, dapat menghemat ya, dapat menghemat bahan bakar sekitar 1/5 atau 20%. Apakah kamu tahu cara mengubah pecahan menjadi persen persen dari pernyataan tersebut? Ayo kita diskusikan lebih lanjut. 100% itu 1, sehingga 1 itu adalah 1%. 1 per 1 ya 100%. 3/3 ya 300/300 sama dengan 100%. Kalau angka yang sama dibagi itu 100%. Ya, cara mengubah menjadi persen ya 1/5 misalnya. Ya, diubah menjadi per 100. Persen itu artinya per 100. Persen itu sama dengan per 100. Ya, jadikan per 100 pokoknya. 1/5 jadikan 20 per 100 jadi 20%. Ya. Nah, ini ubahlah pecahan menjadi persen. Nah, seperti biasa ini akan saya perbesar biar dilihatnya itu lebih enak gitu loh. Ya. Nah, ini saya geser dikit. Kalau gini kan enak. Lah, besar ya. Oke, kita ubah menjadi persen. 3/4. Ini yang atas dikalikan 25. Dikalikan 25 ya. Yang bawah saya kalikan 25. Ini akan menjadi 75 per 100. Nah, jadilah 75%. 1/4. Yang atas saya kalikan 25, yang bawah saya kalikan 25. Menjadi 1 kali 25 adalah 25 per 100. Jadilah 100%. Setengah juga gitu. Yang atas saya kalikan 50, yang bawah saya kalikan 50. Jadilah 50 per 100. Ini akan menjadi 50%. 1/10. Kita akan atas kalikan 10, bawah dikalikan 10. Kan bawahnya menjadi 100 toh. Nah, atasnya menjadi 10. 10 per 100 10%. Ini dikalikan 20, atas saya kalikan 20. 5 kali 20 kan 100. Ya. Ya, yang atas 4 kali 20 80. Nah, berarti 80%. Pokoknya persen per 100. 1/5. Atas saya kalikan 20, bawah saya kalikan 20. Menjadi 20 per 20 ya 100 menjadi 20%. 3/5. Bawah saya kalikan 20, atas saya kalikan 20. Bawahnya menjadi 100, 3 kali 2 adalah 60 ya. 3 kali 20 60%. 1/8. Nah, yang ini yang bawah saya kalikan 12,5. Yang atas saya kalikan 12,5. Biar menjadi 100. Menjadi 100 di sini 12,5. Maka 12,5%. 20 yang bawah saya kalikan 5, yang atas saya kalikan 5.
maka 6 kali 5 30, 20 kali 5 adalah 100, 20%. 25 bawah saya kalikan 4 biar menjadi 100, atas saya kalikan 4. Ya, 8 kali 4 adalah 32, menjadi 32% gitu. Nah, sekarang cara membuat persen menjadi pecahan. Persen ternyata juga bisa dirubah menjadi pecahan. Contohnya 50%, 50 per 100. Berarti kita nulis 50, terus nolnya dari sini 2, 1, 2. Berarti adalah 0,5. Seperti itu. Di sini koma. 0,50 itu bisa tulis 0,5 aja. Ubah pecahan menjadi bentuk yang paling sederhana. 50 per 100 itu sama-sama dibagi 50 menjadi 1/2. Nah, kita rubah menjadi bentuk pecahan. Ini mudah saja. Ya. Nah, ini ya. Seperti tadi, saya zoom biar lebih besar. Nah, ini sudah enak ini. Sudah besar. Ya. 35%. Ya, 35% itu pada dasarnya adalah 35 per 100. Nah, ini masih bisa sama-sama dibagi 5. 35 dibagi 5 7. Ini bagi 5 20. Menjadi dibagi 5 ya, dibagi 5. Di sini akan menjadi 7 per 20. Ya, 80%. Sebenarnya 80 dibagi 100. Ya, sama-sama dibagi 10 menjadi 8 per 10. Ya, dibagi 10. Sama-sama dibagi 2, 4 per 5. Ya, untuk 30 saya kerjakan warna biru karena biar nggak bersentuhan. 30% ya 30 per 100. Sama-sama dibagi 10 menjadi 3 per 10. Sudah. Ini saya kerjakan pakai merah lagi, selang-seling ya. 40%, 40 per 100. Nah, sama-sama dibagi 10, 4 per 10. Sama-sama dibagi 2, 2 per 5. Sekarang biru lagi. 12%, 12 per 100. Sama-sama bagi 2, 6 per 50. Lo masih bisa. Dibagi 2 lagi, 3 per 25. Lanjut. 28 per 100. Nah, dibagi 4. Ya, 7 dibagi 4, 25. Langsung aja bagi 4 ya. Kemudian warna biru. 60 per 100. 60 per 100 berarti 6 per 10. Masih bisa dibagi lagi, 3 per 5. Asik. 18%. Ya. 18 per 100 bagi 2 atau ya bagi 2, 9 per 10. Sudah enggak bisa lagi. Kok bagi 2 kok 9 per 10, 9 per 50. 50. 8%. Ya 8 per 100 dibagi 4 menjadi 2 per 25. Nah, 15% sekarang. 15%, 15 per 100 dibagi 5, 3 per 20. Sudah. 32 adalah 32 per 100 dibagi 4, 8 per 25. Sudah nggak bisa dibagi lagi. Ini merah waktunya ya. 90%, 90 per 100. Ya, atau di sini biar enak. Ya. Benturkan di. Nah, ini ada 90 per 100 sama dengan 9 per 10. Sudah. Oke. Pak Tagor biasanya mengisi tangki sepeda motornya dengan bensin sebanyak 28 liter dalam sebulan. Setelah menggunakan energi alternatif bioetanol, Pak Tagor menghemat 1/4 dari biasanya. Berapa persen penghematan yang dilakukan Pak Tagor? Ya, 1/4 itu sama dengan kalikan 25. Dikalikan 25. Ini akan menjadi, ya, ini agak panjang saja, akan menjadi 25 per 100. Berarti penghematannya 25%. Ya, 25 per 100, 25%. Jadi penghematannya
25%. Ininya nggak usah diikutkan 28-nya. Buatlah soal cerita pengubahan pecahan menjadi persen, ya. 50% misalnya soal cerita, ya. Diskon baju, ya, hari ini 10%. Ya, berapa diskon jika harganya 100.000 atau 125.000 atau 120 gitu aja, 120.000, ya. Ya, jadi diskon sama dengan 10/100, ya 10% kan 10/100, atau gini dulu, 10% kali, ini dalam persen, ini saya tulis pakai simbol ya, 120.000 sama dengan 10/100 kali 120.000. Ini nolnya tinggal nyoret satu, ini satu, ini dengan ini satu, ini dengan ini satu, dicoret, tinggal 12.000. Ini adalah diskonnya. Ya, jadi diskon Rp 12.000, seperti itu. Tukar soal cerita yang kamu buat sesuai dengan teman satu meja dan minta temanmu untuk menyelesaikannya. Contohnya, ya ini sudah plus penyelesaiannya. Ya, tugas untuk kalian misalnya, berapa yang harus dibayar jika harga baju 100.000, ya, dan diskon 10%. Sama dengan, silakan bisa kalian tuliskan di kolom komen. Ya, ayo bernyanyi. Ya, kring 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 ada sepeda. Karena di sini tadi kok enggak ada ininya, enggak ada teksnya, saya tulis sendiri teksnya ini. Ya, enggak begitu jelas tulisnya. Kamu akan menyanyikan syair kring 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 ada sepeda secara berpasangan. Perhatikan gurumu menyanyikan lagu tersebut, kemudian cermati penjelasan gurumu tentang tempo, tinggi, rendah nada. Setiap pasangan akan tampil secara bergiliran. Nah, ini kring 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 ada sepeda. Nah, ini. Ya. Kring 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 ada sepeda, ini judulnya. Ya. Pengarangnya siapa? Pak Ali enggak tahu juga. Ya, terus terang. Ya, ini ya. Kring 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 ada sepeda. Kring 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 ada sepeda, ya. Koma gitu ya. Sepedaku roda 2. Ku dapat dari ayah karena rajin sekolah. Tok 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 ada sepatu. Sepatuku kulit lembu. Ku dapat dari ibu karena rajin membantu. Ya, kita nyanyikan. Ya. Saya contohkan dulu ya. Kring 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 ada sepeda, sepedaku roda 2. Ku dapat dari ayah karena rajin sekolah. Tok 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 ada sepatu, sepatuku kulit lembu. Ku dapat dari ibu karena rajin membantu. Lagi ya, sekarang kita nyanyikan sama-sama. 1, 2, 3. Kring 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 ada sepeda, sepedaku roda 2. Ku dapat dari ayah karena rajin sekolah. Tok 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 ada sepatu, sepatuku kulit lembu. Ku dapat dari ibu karena rajin membantu. Atau ini mungkin teksnya ketutup ya. Sekali lagi ya.
ada sepeda, sepedaku roda dua, ku dapat dari ayah karena rajin sekolah. Tok tok tok, ada sepatu, sepatuku kulit lembu, ku dapat dari ibu karena rajin membantu. Nah, seperti itu. Oke, kalian contoh ya. Kalau lupa ya videonya diulang lagi. Ya. Ketika pasangan lain tampil, kamu memperhatikan teknik bernyanyi. Ya, pasangan yang tampil membuat catatan pada kertas yang disediakan guru, naik turunnya nada, ya. Catatan lebih diutamakan tentang tempo dan tinggi dan nada. Tempo itu ketukannya. Dia ketukannya ritmis apa enggak? Kring kring kring, ada sepeda, sepedaku roda dua, ku dapat dari ayah karena rajin sekolah. Tok tok tok, ada sepatu, sepatuku kulit lembu, ku dapat dari ibu karena rajin membantu. Nah, itu temponya harus pas sesuai dengan ketukannya. Ya, pas apa enggak naik turunnya. La 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 la. Naik turunnya itu pas apa enggak. Oke. Ketika pasangan lain tampil, nah ini sudah ya tadi ya, ayo renungkan. Apa yang kamu pelajari pada kegiatan hari ini? Kita mempelajari tentang energi alternatif dari singkong. Alternatif dari singkong. Ya. Terus macam-macam masakan dari singkong. Masakan dari singkong. Kita juga mengubah dari bentuk persen ke pecahan dan sebaliknya, dari pecahan ke persen. Bagaimana yang sudah kamu pahami dengan baik atau ada yang kurang dipahami, komen saja di bawah ya. Apakah hal tersebut bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari? Jelas. Kalian juga tahu akan banyak jajanan dari singkong. Kalian bisa beli ya, atau mama kalian bikin sendiri ya. Bagaimana perasaan selama belajar? Pasti menyenangkan ya. Nah, kerjasama dengan orang tua. Wawancarai orang tuamu untuk mencari tahu cara membuat salah satu makanan dari singkong. Tulis jawabanmu pada kolom berikut. Dulu mamanya Pak Ali paling suka bikin jemblem. Nah, ini singkong ya, diserut atau diparut. Ya, setelah diparut diperas. Ya, airnya dibuang, patinya dimasukkan lagi, dicampur lagi, karena airnya ini bikin langu ya, airnya langu, bikin sengau rasanya, langu ya. Setelah itu ya dikasih garam, gula ya, terus dikepel-kepel gitu, tengahnya dikasih gula, tengahnya ya, ininya dikasih garam ya, garam adonannya itu, terus tengahnya dikasih gula, tengahnya ya dijadikan kepalan gini, tengahnya dikasih gula, ini gula kelapa, terus dibikin bulat ya. Kalau sudah bulat seperti ini digoreng, namanya jemblem, rasanya enak itu ya. Bisa gampang, nggak cuman singkong diparut saja ya, singkong diparut, diperas, airnya dibuang ya, terus dikepel-kepel seperti bentuk sebesar telur gitu, tengahnya dikasih gula merah atau gula kelapa ya. Nah, jadilah jemblem ya. Nggak tahu dikasih parutan kelapa nggak waktu itu ya. Oke.
Wah, ternyata kentang juga dapat menghasilkan energi listrik ya, selain jeruk ya, kentang juga dapat menghasilkan listrik. Mau tahu caranya? Nah, ini. Kamu telah melakukan percobaan untuk menghasilkan energi alternatif dari beragam buah-buahan. Apakah kamu masih ingat langkah-langkah melakukan percobaan tersebut? Ya, kalau lupa dilihat di video sebelumnya. Diskusikan kembali cara berpasangan langkah-langkah. Tahukah kamu bahwa energi listrik dapat juga dihasilkan dari kentang? Berikut langkahnya. Ya, beberapa buah kentang masing-masing dipotong menjadi dua bagian sama besar. Ya, kentang ini dipotong menjadi dua bagian yang sama besar. Ya, seperti ini. Kabel atau kawat sebagai pengantar listrik, kamu dapat menggunakan kabel atau kawat dari percobaan sebelumnya, dua buah lampu senter, ya, lampu senter seperti ini, atau lebih enak lampu LED, ya, lebih energinya butuh lebih kecil, ya, atau bisa diganti LED, ya, penjepit buaya yang seperti ini, penjepit buaya ada ini, ya memang bentuknya kayak mulutnya buaya gitu, penjepit buaya. Seng dan logam atau uang koin kuning dan putih sebagai kutub positif dan negatif. Caranya tancapkan seng pada kentang yang sudah dipotong, ya. Hubungkan seng dengan logam menggunakan rangkaian kabel kawat yang telah dipasangkan pada penjepit buaya dan hubungkan pada bola lampu. Ya, agar ini agar lebih terang, berikan lebih dari satu ya. Di sini dikasih beberapa buah gitu ya, diparalelkan mungkin 3 atau 4 kentang gitu kan. Di sini kan 2 kentang itu bisa menjadi 4. Di sini ditancapi misalnya pakai uang ya, tancapi. Yang satu saya kasih warna biru aja deh ya. Ya, ini ditancapi terus pakai mulut buaya tadi ya, ini pakai mulut buaya tadi dihubungkan ini juga pakai mulut buaya tadi, ini warna merah ya, pakai mulut buaya tadi dihubungkan, usahakan lebih dari satu biar terang nanti. Nah, ini baru dihubungkan ke lampu ya. Di sini lampu, di sini kan seperti ini ya, ini lampu ya, ini dihubungkan ke sini, terus yang biru dihubungkan ke sini ya. Gambarnya seperti inilah caranya, langkah-langkahnya ya, yang ini ditulis lagi. Ceritakan pada teman satu kelompok ya gambar yang telah kamu buat tadi. Sempat masih belum saya hapus kalau nggak salah videonya. Kalau sudah saya hapus ya, tapi masih ada mungkin di historinya. Ini membuat tapi ini tadi kan dengan kita dengan buah. Nah, ini ada juga dengan lemon, tapi ini ya. Kalau ini dengan buah yang lain. Nah, ini dengan kentang. Ya, ada dari sekolah laboratorium ya. Ini mbak-mbaknya ini. Oh, dari uang ya. Nah, lihat dari paku dan uang. Ya. Di situ. Di sini dari paku dan uang. Lalu bikinnya jangan satu, agak banyak loh. 1 2 3 4 5 6 ya, paku dan kentang ya. Tuh dibeginikan lalu dihubungkan dengan yang mulut buaya ini tadi ya. Tuh dihubungkan dengan mulut buaya ya. Nah, kalau ini secara seri, ini bukan paralel, ini secara seri ya. Bisa secara seri seperti ini ya, ini cara seri ya, dihubungkan ke lampu LED lebih enak ya. Nah, ini kelihatan toh nyala ya, nyala. Oke, nah itu adalah rangkaian seri. Kalau seri rangkaiannya seperti ini kan rangkaian paralel ya, paralel. Kalau seri di sini kentang gitu ya. Terus kemudian ini dikasih yang biru ya, yang biru mungkin pakunya ya, uangnya yang merah ya, uangnya yang merah. Caranya yang merah ini disambungkan dengan yang biru
Ya, ini kabelnya ya. Ini merah disambungkan dengan yang biru, merah dengan sambungkan yang ke biru, merah disambungkan biru. Lah ini birunya ini nanti ke lampu, merahnya ke lampu. Seperti ini. Ya. Di sini nanti adalah lampunya ya. Atau gunakan lampu LED lebih enak. Ya. Nah, di sini ke sini dihubungkan ke sini. Nanti akan nyala lampunya. Atau lampu ini bisa digantikan LED. LED kan bentuknya seperti ini, ada dua kaki toh. Ya, yang satu tempelkan kaki yang sini, yang satu kaki yang sini. Ya, gitu aja. Ini lampu LED. Oke. Nah, kita mempunyai kewajiban untuk menghemat energi yang jumlahnya sangat terbatas karena energi tersebut suatu saat akan habis. Ya. Oh ini ya, lakukan percobaan dengan orang tuamu di rumah ya, langkah-langkah seperti tadi. Ya. Selain menghemat, kita juga mempunyai kewajiban untuk terus-menerus mencari cara untuk menciptakan energi alternatif agar kebutuhan energi dapat terpenuhi. Ya. Oke. Diskusikan secara berpasangan ya mengapa kita perlu mengembangkan energi alternatif. Ya. Untuk mengantisipasi apabila energi konvensional habis. Mengantisipasi jika energi konvensional habis. Ya, apa manfaat energi alternatif bagi kehidupan? Ya, nah ini mengantisipasi ini juga sebagai jawaban. Ya, manfaat energi alternatif ya untuk sumber energi ya di luar sumber energi yang menjadi solusi saat energi konvensional habis. Oke. Kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan mobil listrik Indonesia. Keren loh. Kita sudah punya. Kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelestariannya. Salah satu caranya adalah memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan. Misalnya menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik atau gas seperti mobil listrik atau mobil tenaga surya. Jadi kalau kalian besar nanti sudah nggak usah beli mobil bensin, belinya mobil listrik saja. Itu loh ya. Itu diingat-ingat di dalam hati. Ya biar nanti dunia yang kalian tinggali lebih bersih udaranya. Nah, energi alternatif adalah energi yang ramah lingkungan dan tidak pernah habis. Misalnya energi yang berasal dari air, angin, panas matahari, dan sumber daya alam lain yang dapat diperbarui. Kita juga berkewajiban untuk membangun gedung-gedung dengan memperhatikan aspek ramah lingkungan. Misalnya membangun gedung yang menggunakan cahaya matahari sebagai penerangan siang hari. Ya, agar apa? Agar pada siang hari tidak usah nyalakan lampu. Desain gedungnya diatur sedemikian rupa. Setelah memenuhi kewajiban, kita dapat memperoleh hak kita. Misalnya memperoleh lingkungan yang segar untuk kesehatan dan kenyamanan. Selain itu kita juga mempunyai hak untuk memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh alam untuk minum, mandi, pengairan, dan pembangkit tenaga listrik. Selain itu kita juga mempunyai hak untuk memperoleh sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan, misalnya tumbuhan dan hewan yang merupakan sumber energi dan tenaga. Ya, kita punya hak dan kita punya kewajiban, intinya kita harus menyeimbangkannya. Sebelum memperoleh hak terhadap lingkungan, mari kita laksanakan kewajiban terlebih dahulu. Diskusikan pernyataan berikut secara berpasangan berdasarkan teks di atas dan tuliskan jawabannya. Apa saja kewajiban kita terhadap lingkungan? Ya, melestarikannya. Ya, dengan mungkin membuang sampah pada tempatnya, mengolah limbah. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Pada tempatnya. Dan jangan lupa hemat energi. Tuliskan 3 contoh sikap ramah lingkungan. Ya, hemat energi,
ke sekolah jalan kaki, ya, terus kemudian membuang sampah di tempatnya. Mengapa penggunaan energi alternatif merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab kita agar untuk menghemat energi konvensional. Energi konvensional. Yang kedua, lebih ramah lingkungan. Nah, kemudian berikan 3 contoh kebiasaan yang dapat kamu lakukan di rumah untuk menghemat energi. Mematikan lampu saat tidur, ya. Kemudian mematikan TV jika tidak ditonton. Nomor 3, mematikan keran, ya, saat gosok gigi, ya, atau tidak diperlukan. Jangan gosok gigi kerannya nyala terus. Wah, mengapa kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum mendapatkan hak terhadap lingkungan, ya? Nah, agar lingkungan bisa memberikan yang terbaik untuk kita. Bisa memberikan yang terbaik untuk kita. Tanpa kita bersihkan, lingkungan tidak bisa memberikan udara bersihnya, kan gitu. Tanpa kita lestarikan, lingkungan tidak bisa memberikan keragamannya. Menjaga kesehatan tubuh juga merupakan salah satu kewajiban kita. Salah satu caranya dengan berolahraga. Ayo, berlatih kembali bermain tangkap bola. Menyenangkan loh latihan tangkap bola itu, ya. Apakah kamu masih ingat cara bermain tangkap bola? Ya, hari ini kamu dan teman-temanmu akan mempraktikkan kembali permainan tangkap bola. Semakin sering berlatih tentunya akan membuat kamu semakin terampil. Sebelum bermain, diskusikan kembali cara berpasangan, keterampilan apa yang diperlukan saat bermain tangkap bola, ya. Ya, kalian harus bisa melempar dengan benar dan menangkap dengan benar. Ya. Ini, ya. Terus jangan lupa sebelum olahraga pemanasan dulu. Terus kemudian tambahkan lagi pendapat kalian sendiri. Ya, ini jangan alternatif jawaban saja. Sekarang saatnya kamu mainkan permainan tangkap bola. Sebelum bermain lakukan pemanasan lebih dahulu, ya. Perhatikan arahan dan contoh yang disampaikan tentang keterampilan yang diperlukan di permainan tangkap bola. Setelah selesai bermain, diskusikan langkah-langkah kamu. Nah, ini kalian sendiri yang bisa menjawabnya. Ayo renungkan, setelah belajar selama 1 pekan, renungkanlah hal-hal penting apa saja yang kamu pelajari dalam 1 pekan ini. Ya, apa manfaat pelajaran tersebut bagi dirimu dan lingkungan? Kita belajar tentang energi alternatif misalnya. Alternatif. Ya, jadi bisa menjelaskan enggak apa itu energi alternatif, terus apa yang harus kalian lakukan untuk mengembangkannya dan menyeimbangkan hak dan kewajiban, ya. Menyeimbangkan hak dan kewajiban. Nilai-nilai apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Keseimbangan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Oke. Lakukanlah percobaan energi alternatif listrik menggunakan singkong atau kentang dengan orang tuamu di rumah. Tulis laporannya pada kolom berikut. Evaluasi akan kita kerjakan di video berikutnya. Untuk video ini cukup dulu. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.